Bayangkan sesuatu yang begitu kuat bisa menyedot seluruh galaksi, sangat misterius, nggak terlihat dengan mata telanjang dan saking mengesankannya, bisa memanipulasi ruang dan waktu sesuai keinginannya. Ya, itulah ibuku. Hahaha, bercanda. Oke, temui pahlawan super terhebat di alam semesta, bintang lubang hitam. Apakah itu dan bagaimana cara kerjanya? Yuk, kita cari tahu. Alam semesta ini penuh keajaiban, dan bintang lubang hitam adalah salah satu yang paling mengagumkan. Ini kekuatan supermasif yang bisa melawan hukum fisika dan menjadi teka-teki yang sulit dipecahkan oleh para ilmuwan. Gak heran, para penulis fiksi ilmiah menganggapnya begitu menarik. Bintang lubang hitam yang juga dikenal sebagai bintang kuasi adalah tipe hipotetis dari bintang sangat masif dan terang yang mungkin ada di awal sejarah alam semesta. Bintang ini diperkirakan seterang galaksi kecil, tapi nggak seperti bintang modern. Bintang kuasi nggak mendapat energi dari fusi nuklir di intinya. Energi bintang kuasi berasal dari materi yang jauh ke dalam lubang hitam di intinya. Dan ya, seperti lubang hitam pada umumnya, bintang-bintang ini mampu menyedot apa saja yang berada terlalu dekat, termasuk bintang, debu, dan bahkan seluruh galaksi. Tapi, bagaimana mungkin bintang lahir dari lubang hitam? Dan terlebih lagi, bagaimana mereka bisa terus hidup berdampingan? Pertama-tama, kita bahas dulu proses terbentuknya lubang hitam secara umum. Semua berawal dari sebuah bintang supermasif yang setidaknya beberapa kali lebih besar dari matahari. Bintang raksasa ini menyala terang dan panas, bersinar dengan cahaya sejuta matahari. Tapi pada akhirnya, bintang ini kehabisan bahan bakar dan nasibnya sudah dipastikan. Menjelang akhir hidupnya, bintang ini melepaskan ledakan besar yang dahsyat. Ledakan ini begitu dahsyat hingga bisa melebihi cahaya sebuah galaksi. Ledakan ini disebut supernova. Dalam ledakan ini, lapisan terluar bintang akan terlontar jauh, sedangkan inti bintang diremas oleh gravitasinya sendiri. Jika inti yang diremas cukup berat, ia akan terus mengerut hingga menjadi lubang hitam. Seperti itulah lubang hitam lahir. Jangan coba-coba memakaikan popok pada benda ini. Kini, bayi monster kosmik ini bisa terus tumbuh dengan menelan apa saja yang berada terlalu dekat, termasuk bintang-bintang, debu, dan bahkan seluruh galaksi. Pada dasarnya, inilah yang terjadi saat ini dengan bintang-bintang supermasif di alam semesta. Lalu, bagaimana dengan bintang kuasi? Pembentukan bintang kuasi hanya bisa terjadi di awal perkembangan alam semesta, sebelum hidrogen dan helium terkontaminasi oleh elemen-elemen yang lebih berat. Karena itulah, bintang kuasi memiliki satu karakteristik penting, yaitu berukuran amat sangat besar. Saking besarnya, sampai nggak bisa dibayangkan. Bintang kuasi bahkan membuat bintang modern terbesar seperti VY Canis Majoris dan Stephenson 218 tampak kerdil. Gak heran, bintang ini sangat menakutkan. Bintang-bintang kuasi lahir dari protobintang, salah satu bintang pertama di alam semesta, leluhur dari... pokoknya segala yang ada. Jadi, bayangkan sebuah protobintang yang sangat masif hingga intinya luruh menjadi lubang hitam, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Tapi, perbedaan utamanya adalah pada supernova biasa. Lapisan luar bintang terlontar oleh energi yang dilepaskan saat ledakan. Sedangkan pada bintang kuasi, lapisan terluar ini cukup masif untuk menyerap energi tanpa terlontar. Apa yang dihasilkan pada akhirnya? Sebuah bintang dengan lubang hitam pada intinya yang memiliki massa 1000 hingga 10.000 kali massa matahari. Bintang kuasi ini 14.000 kali lebih besar daripada matahari, yang membuatnya lebih besar dari bintang manapun yang kita kenal saat ini. Raksasa-raksasa langit ini memiliki karakteristik yang cukup fantastis. Ketika lubang hitam terbentuk di pusat protobintang raksasa, ia akan melepaskan banyak sekali energi. Energi ini bantu menyeimbangkan gaya gravitasi sehingga menjadikannya seperti bintang raksasa bertenaga fusi. Cahayanya sangat terang, hingga masing-masing bintang tampak seperti galaksi kecil. Bintang kuasi memiliki masa hidup yang pendek, sekitar 7 juta tahun. Sebagai perbandingan, matahari kita berusia sekitar 4,5 miliar tahun. Dan ini baru separuh siklus hidupnya. Tapi bagaimanapun juga, dalam waktu yang singkat itu, lubang hitam di pusatnya bisa membesar hingga 1.000 sampai 10.000 kali lipat ukuran matahari. Bintang kuasi juga diperkirakan sangat panas, dengan suhu mencapai lebih dari 9.700 derajat Celcius.
Tapi seiring bertambah usianya, bintang kuasi mulai mendingin dan lapisan terluarnya menjadi transparan. Pada akhirnya, suhunya mendingin hingga mencapai 3727 derajat Celcius. Dan pada titik itu, bintang kuasi nggak akan bersinar lagi karena nggak bisa bertahan pada suhu itu. Jadi, ia pun lenyap, meninggalkan lubang hitam bermasa menengah. Sayangnya, saat ini nggak ada bukti pengamatan tentang keberadaan bintang kuasi. Ini karena bintang-bintang tersebut diperkirakan hanya ada pada masa yang sangat lampau. Bintang-bintang kuasi ini mungkin merupakan bintang population 3 sangat masif, yang sangat langka dan sulit dideteksi. Sangat kecil kemungkinannya bintang-bintang itu masih ada sampai sekarang karena umurnya yang sangat pendek, hanya 7 juta tahun. Lalu kenapa para ilmuwan percaya kalau bintang kuasi pernah ada? Karena mereka sedang mencari cara untuk menjelaskan bagaimana lubang hitam supermasif terbentuk di awal sejarah alam semesta. Lubang hitam supermasif ditemukan di pusat sebagian besar galaksi. Tapi bagaimana monster-monster ini bisa terbentuk begitu cepat? Lagi pula, butuh waktu yang sangat lama bagi lubang hitam kecil untuk bertumbuh menjadi supermasif. Disinilah gagasan tentang bintang kuasi muncul. Bintang-bintang ini bukan hanya kekuatan alam yang merusak, tapi juga ibarat sabuk hitam dalam seni bela diri gravitasi. Bintang-bintang kuasi bisa membengkokkan dan memelintir apa saja yang diinginkannya. Karena itulah, jika bintang-bintang ini benar-benar ada, mereka pasti memainkan peran penting dalam evolusi galaksi. Pasti ada peran penting dalam pembentukan alam semesta yang kita kenal. Nah, lubang hitam berukuran menengah yang tertinggal pada akhirnya bisa berubah menjadi lubang hitam supermasif di pusat-pusat galaksi. Tapi, kita masih belum bisa memecahkan misteri kosmik ini. Mendeteksi dan mempelajari bintang lubang hitam seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami. Hanya saja, alih-alih jarum yang dicari adalah objek tak tampak dan misterius, dan tumpukan jeraminya berupa antariksa yang sangat luas. Tapi dengan bantuan teknologi yang canggih dan pemikir hebat, para ilmuwan semakin dekat dengan penyingkapan rahasia raksasa-raksasa angkasa ini. Berikut ini beberapa hal yang bisa membantu kita dalam penelitian ini. Pertama, gelombang gravitasi. Gelombang ini seperti riak di ruang waktu yang disebabkan oleh pergerakan objek-objek masif. Albert Einstein sudah memprediksinya pada abad ke-20, tapi baru bisa terdeteksi pada tahun 2015. Keberadaannya bisa diketahui dengan mengamati tabrakan dua lubang hitam. Temuan ini membuktikan lubang hitam bisa menyatu dan merupakan sumber gelombang gravitasi yang sangat kuat. Para ilmuwan berharap dengan mempelajari gelombang ini, mereka bisa mengetahui lebih banyak tentang pembentukan dan pertumbuhan lubang hitam. Kita juga bisa coba mendeteksi bintang kuasi dengan mengamati efek gravitasinya pada objek-objek di dekatnya. Ini seperti mencoba menemukan penjahat dari sidik jarinya. Sebagai contoh, jika lubang hitam berada di dekat sebuah bintang, para ilmuwan bisa mengamati cahaya bintang yang terdistorsi saat tertarik ke arah lubang hitam. Dan tentu saja, Kamu mungkin berpikir jatuh ke dalam lubang hitam sama mudahnya dengan jatuh ke lubang raksasa. Tapi sebenarnya sangat berbeda loh. Untuk benar-benar jatuh ke dalam lubang hitam, kamu butuh keberuntungan yang luar biasa dan sedikit keajaiban. Selain itu, kalau kamu menyaksikan sesuatu jatuh ke lubang hitam, kamu bahkan gak akan melihatnya. Kenapa? Baiklah, yuk kita coba pahami keajaiban fisika. Jatuh ke dalam lubang hitam itu sangat rumit. Pertama, untuk mendapat kesempatan melakukannya, kamu harus membidik dengan tepat dan memulai perjalananmu dari jarak yang sangat jauh. Ini seperti mencoba menembak target kecil dari jauh. Hal ini karena lubang hitam berada di dalam galaksi yang penuh dengan objek-objek lain seperti bintang, planet, dan awan gas. Objek-objek ini punya gaya gravitasinya sendiri yang bisa memengaruhi jalur yang harus kamu lalui. Ini seperti saat kamu harus berhati-hati melewati ruangan, menghindari menabrak benda lain, atau tertarik keluar jalur oleh gerakan mereka. Dengan cara yang sama, ketika jatuh ke dalam lubang hitam, kamu harus menghindari pengaruh dari benda-benda langit lainnya. Semakin mendekati, segalanya menjadi semakin rumit. Mengubah arah sekecil apapun akan butuh energi sangat besar yang tidak mungkin kamu hasilkan.
Ini seperti mencoba mengemudikan pesawat antariksa tanpa bahan bakar karena tarikan gravitasi lubang hitam luar biasa kuat. Begitu melewati titik yang disebut horizon peristiwa, tidak ada jalan untuk kembali. Kamu tidak akan bisa mengendalikan apapun. Nah, bahkan kalau kamu berhasil masuk ke jalur yang benar dan menghindari semua rintangan, masih ada situasi berbahaya yang menunggumu. Panas dan energi yang sangat intens di sekitar lubang hitam yang disebut plasma akan membakarmu saat kamu mendekat. Jadi kamu butuh perlindungan yang sangat kuat untuk bisa mendekatinya. Tapi bukan hanya mustahil untuk jatuh ke dalam lubang hitam ya, tapi juga mustahil melihat seseorang jatuh ke dalamnya. Kenapa? Yuk kita cari tahu. Bayangkan kamu berdiri jauh dari lubang hitam, melihat sesuatu yang semakin mendekati horizon peristiwa. Saat benda ini, katakanlah sebuah pesawat antariksa jatuh ke dalam lubang hitam, dua hal yang sangat aneh mulai terjadi. Pertama, warna pesawat antariksa akan berubah. Gravitasi di dekat lubang hitam sangatlah kuat, jauh lebih kuat daripada gravitasi yang kita rasakan di bumi. Gravitasi yang kuat ini memengaruhi segala sesuatu di sekelilingnya, termasuk cahaya. Nah, cahaya memiliki sifat yang menarik, yaitu membawa energi. Tapi ketika mendekati lubang hitam, tarikan gravitasi yang kuat mulai menguras energi cahaya. Semacam mencurinya, membuat cahaya menjadi lebih lemah. Dan ingatkah kamu saat melihat matahari terbenam yang indah? Matahari tampak berwarna oranye kemerahan yang hangat kan? Itu karena saat melintasi atmosfer kita, cahaya matahari tersebar dan kehilangan sebagian dari warna kebiruan yang berenergi lebih tinggi, menyisakan warna kemerahan. Jadi ketika kehilangan energi, cahaya cenderung bergeser ke spektrum warna merah. Hal yang sama juga terjadi di dekat lubang hitam. Cahaya dari pesawat antariksa kehilangan energi akibat gravitasi lubang hitam yang kuat. Jadi pesawat antariksa yang tadinya memiliki warna tersendiri mulai terlihat semakin merah saat semakin mendekati lubang hitam. Seakan lubang hitam itu sedang merapal mantra ajaibnya, mengubah warna pesawat antariksa itu sendiri. Keanehan kedua berkaitan dengan waktu. Menurut teori relativitas umum, gravitasi bisa mengacaukan waktu. Cara kerjanya pun sangat aneh karena tidak ada satupun bahkan orang-orang di dalam pesawat antariksa yang akan merasakan perubahan ini. Bagimu seorang pengamat dalam skenario ini, waktu berjalan seperti biasanya. Kamu duduk di sana menyeruput limun antariksa dan mengamati perjalanan pesawat luar angkasa. Bagi orang-orang di dalam pesawat antariksa, semuanya tetap sama. Jam tangan mereka terus berdetak dengan kecepatan yang teratur dan mereka menjalani hari seperti biasa. Tapi sebaliknya, bagimu ini seperti melihat pesawat antariksa jatuh dalam gerak lambat. Bagimu pesawat itu akan terlihat jatuh ke dalam lubang hitam selama berminggu-minggu atau bahkan bertahun-tahun. Mungkin saat kamu sudah berusia 80 tahun, pesawat antariksa itu masih ada di sana. Menakjubkan kan? Nah, jika waktu melambat untuk pesawat antariksa, itu berarti cahaya yang dipancarkannya juga melambat. Jadi bayangkan seseorang di dalam pesawat itu mengedipkan senter terus-menerus, tapi karena waktu bergerak sangat lambat, cahaya yang berasal dari senter juga bergerak dalam gerakan lambat. Butuh waktu lama untuk setiap kilatan cahaya mencapai mata kita. Kamu akan melihat pesawat antariksa seperti menonton video dalam gerakan super lambat. Dan saat cahaya butuh waktu lebih lama untuk mencapai matamu, sinarnya akan semakin lemah dan redup seperti bintang yang memudar. Jadi ketika pesawat antariksa semakin dekat dengan horizon peristiwa lubang hitam, warnanya bukan hanya semakin merah, tapi juga semakin redup. Jadi, semakin sulit untuk melihat pesawat antariksa ketika semakin dekat dengan lubang hitam. Perlahan-lahan objek ini memudar, layaknya pertunjukan menghilang di panggung termegah di alam semesta. Cukup membingungkan kan? Tapi itu dari sudut pandanganmu sebagai pengamat. Bagaimana dengan orang-orang yang berada di dalam pesawat? Apa yang sebenarnya kalian alami ketika jatuh ke dalam lubang hitam? Ketika semakin dekat dengan lubang hitam, sesuatu yang sangat aneh mulai terjadi. Gravitasi di dekat lubang hitam begitu kuat hingga meregangkan dan melengkungkan segala sesuatu di sekitarnya. Jadi perbedaan tarikan gravitasi di bagian kepala dan kakimu sangat signifikan.
Perbedaan ini menciptakan gaya pasang surut yang meregangkan tubuhmu menjadi panjang dan pipi. Ini proses yang secara ilmiah disebut spaghettifikasi. Intinya, tubuhmu akan diregangkan menjadi mie manusia. Diubah menjadi spaghetti mungkin terdengar menyenangkan bagi pecinta pasta, tapi tentu saja tidak menyenangkan bagi astronot. Sementara itu, warna-warna di sekelilingmu mulai dibelokkan dan terdistorsi, menciptakan pertunjukan cahaya yang memukau. Rasanya seperti menaiki roller coaster melalui terowongan pelangi, berkelok-kelok, banyak kilatan cahaya dan kilauan, dan ini pengalaman yang mendebarkan dan memukau. Dan yang terjadi selanjutnya tergantung pada jenis lubang hitamnya. Pertama, ada lubang hitam klasik. Ini adalah lubang hitam yang akan terus ada selamanya. Kalau jatuh ke lubang hitam ini, kamu akan butuh waktu yang sangat lama untuk mencapai pusatnya. Titik pusatnya akan terus bertambah dekat, tapi kamu akan memerlukan waktu yang hampir tak terhingga untuk mencapainya. Jadi perjalananmu terasa seperti tak akan pernah berakhir. Lalu ada lubang hitam yang menguap. Lubang hitam ini bisa menguap seiring waktu karena proses yang disebut radiasi Hawking. Prosesnya seperti es batu yang mencair, lubang hitam ini memiliki umur yang terbatas dan pada dasarnya mustahil untuk masuk ke salah satunya. Sewaktu mendekati lubang hitam yang sedang menguap, kamu akan berada di dekat tepiannya, yaitu horizon peristiwa. Rasanya seperti terjebak di pintu masuk taman hiburan yang super keren, tapi tahukah kamu, taman hiburan ini sedang menyusut. Lubang hitam sedang menguap, dan seiring dengan itu, horizon peristiwa semakin mengecil. Jadi kamu tetap berada di tepi, mengikuti setiap gerakannya. Tapi kamu akan selamanya berada di horizon peristiwa tanpa pernah melewatinya. Tapi ingat, setelah melewati titik point of no return, tidak ada jalan untuk kembali. Kamu sudah berada di jalur satu arah menuju jantung misterius lubang hitam, yaitu singularitas. Di titik singularitas semuanya menjadi kacau. Pemahaman kita saat ini tentang fisika menjadi terbolak-balik seperti memasuki pertunjukan sulap. Apa yang terjadi setelah kita mencapai singularitas? Apakah ada sesuatu di sisi lain lubang hitam? Kita tidak tahu dan ini masih menjadi misteri besar bagi kita. Tapi mungkin kita akan mengetahuinya suatu hari nanti. Jadi sebaiknya kita mengagumi lubang hitam dari jarak yang aman aja ya. Dan biarkan imajinasi kita melambung tinggi tentang keajaiban-keajaiban luar biasa yang ada di dalamnya. Ingatlah untuk selalu menaruh pasta di piringmu dan jangan dekat-dekat dengan pembuat spaghetti kosmik ini. Monster gelap dan selalu lapar hidup di seluruh alam semesta. Monster ini lahir saat bintang besar meledak di luar angkasa. Besar lubang hitam yang seberat bumi hanya seukuran bola pingpong. Lubang hitam tidak punya permukaan, tapi gravitasinya sangat kuat sampai cahaya pun tidak bisa lolos. Lubang hitam juga tidak punya batasan fisik seperti membran. Horizon peristiwa yang paling mirip batasannya merupakan pintu yang jika dilewati, kamu tidak akan bisa keluar lagi. Bagi sebuah bintang, memasuki lubang hitam biasanya berakhir menjadi pertunjukan cahaya spektakuler dan kehancuran. Para astronom hanya tahu satu bintang yang berhasil lolos setelah berhadapan dengan lubang hitam seberat 400.000 matahari. Itu terjadi di galaksi sekitar 250 juta tahun cahaya jauhnya dari bumi. Para astronom dengan peralatan kuatnya melihat ledakan sinar X yang membara di luar angkasa setiap 9 jam. Mereka mengira itu adalah sinyal darurat dari bintang yang terjebak jurang kosmis. Bintang itu masih berwujud raksasa merah biasa saat bertemu teman barunya untuk kali pertama. Saat keduanya terlalu berdekatan, monster luar angkasa yang lapar itu tak bisa menahan godaan, lantas melahap tamunya. Setelah monster itu selesai melahap lapisan hidrogen luar bintang itu, yang tersisa hanyalah inti bintang. Pada akhirnya, bintang malang itu berubah menjadi katai putih. Tapi entah kenapa, monster luar angkasa raksasa itu tidak sanggup menghabiskan makanannya dan menjebak si bintang dalam orbitnya, mungkin untuk dimakan nanti. Sejak itu, si katai putih berkeliling dalam putaran 9 jam. Dia berada cukup jauh dari lubang agar tidak jatuh atau tertelan. Perjalanannya tidak begitu lancar karena gravitasi jalur orbit terus berputar. Dalam waktu 2 hari, jalur orbitnya sudah mirip pola spirograf. Sementara lubang hitam terus melahapnya, bintang itu terus kehilangan massa dan ukurannya membesar. Orbitnya menjadi semakin bundar.
Para ilmuwan percaya, suatu hari nanti bintang itu akan bisa menjauh dari temannya yang kejam dan berubah menjadi planet seukuran Jupiter dalam 1 triliun tahun. Itu 70 kali lebih lama dari umur alam semesta. Jadi, mungkin itu tidak akan pernah terjadi. Bima Sakti sendiri memiliki ratusan juta lubang hitam dan ada lebih banyak lagi di luar ruang lingkupnya. Lubang-lubang hitam itu mungkin saja melahap bintang lain dan melepaskannya ke galaksi lain. Teleskop yang ada sekarang mungkin tidak cukup kuat untuk menemukannya. Kebanyakan galaksi, termasuk Bima Sakti, memiliki lubang hitam supermasif di tengahnya. Bobotnya bisa miliaran kali lebih berat daripada matahari. Lubang-lubang hitam lain hanya berbobot 3 kali massa matahari. Lubang hitam yang terdekat dengan bumi berjarak 1000 tahun cahaya. Kalau menurut hitungan galaksi sih dekat. Lubang hitam itu berada dalam sistem bintang yang bisa kamu lihat dengan mata telanjang. Para ilmuwan menemukannya saat mereka melihat bintang yang bertingkah aneh. Itu adalah bintang raksasa yang berputar sangat cepat. Mereka mengira bintang itu pasti punya teman gravitasi yang kuat. Lubang hitam paling lapar yang pernah astronom temukan sejauh ini berbobot 34 miliar matahari dan sekitar 8.000 kali lebih besar daripada yang ada di tengah Bima Sakti. Lubang hitam itu bisa melahap setara 1 matahari setiap hari. Kadang lubang hitam bahkan melahap lubang hitam lain yang kebetulan terlalu dekat dengannya. Sebelum kamu naik pesawat antariksa untuk kabur ke galaksi aman tanpa lubang hitam, aku punya kabar baik nih. Meski ukurannya supermasif, radius lubang hitam tidak cukup besar untuk bisa menghancurkan bumi. Dan yang terlapar pun aman untuk diamati dari kejauhan. Tidak akan ada lubang hitam yang jaraknya lebih dekat dibandingkan dengan jarak bumi dan matahari. Bahkan untuk waktu sekitar usia alam semesta sejauh ini dikali 10 miliar kali. Jika salah satu dari monster ini melewati Neptunus, itu bisa memengaruhi orbit bumi dan itu akan berakibat buruk. Secara teori, apapun bisa berubah menjadi lubang hitam. Perbedaan antara lubang hitam dan matahari hanyalah materi pusatnya. Materi di pusat monster luar angkasa besar itu sangat padat. Sebenarnya, ada satu cara yang sudah diketahui untuk membuat lubang hitam, yaitu tabrakan gravitasi bintang supermasif yang bobotnya 20-30 kali massa matahari. Jadi, matahari tidak akan pernah menjadi lubang hitam. Tapi kalau itu terjadi dan mantan bintang itu mempertahankan massanya, kekuatan gravitasinya akan tetap sama. Bumi tetap akan mengelilinginya dan tidak akan tertarik ke dalamnya. Orbitnya juga tidak akan berubah dan satu-satunya masalah besar hanya kurangnya cahaya matahari. Kenyataannya, ukuran matahari tidak cukup besar untuk bisa berubah seperti itu dan pada akhirnya akan menjadi katai putih. Lubang hitam tak akan pernah melahap seluruh galaksi untuk makan siang. Ada sekitar 400 miliar bintang di dalam Bima Sakti. Hanya sekitar 0,1% dari total bintang yang terbentuk akan berakhir menjadi lubang hitam. Monster supermasif yang selalu lapar dan berada tepat di tengah galaksi ini memiliki jangkauan gravitasi yang menakjubkan, tapi itu pun tak akan cukup. Lubang hitam itu sudah memakan sebagian besar bintang yang berada di dekatnya. Bobotnya sudah sekitar beberapa juta matahari, jadi lubang hitam itu tak akan membesar meskipun terus melahap bintang yang mirip matahari. Galaksi akan terus bertabrakan dan lubang hitam akan terus bertumbuh dan melebur. Tapi karena alam semesta sudah besar dan terus berkembang, tabrakan dan peleburan ini tidak akan terjadi selamanya. Lubang hitam akan mengelilingi luar angkasa luas ini seperti bintang pengembara. Lubang-lubang hitam ini bahkan tak akan bisa melahap materi gelap di pinggiran galaksi. Pada akhirnya, lubang hitam akan binasa, tapi itu masih sangat lama. Jika kamu menjadi penjelajah luar angkasa dan menjelajah cukup jauh untuk melihat lubang hitam, lalu terjatuh ke dalamnya, hidupmu tak akan berakhir seketika. Keadaan akan jauh lebih rumit, pemahamanmu terhadap ruang dan waktu akan berubah, dan kenyataanmu akan terbagi dua. Dalam salah satunya, kamu akan binasa. Dalam kenyataan lain, kamu akan hidup dan memasuki lubang dengan selamat. Saat kamu memasuki lubang lebih dalam, kamu akan melihat luar angkasa menjadi semakin bergelombang. Di tengah lubang akan bergelombang hingga tak terhingga. Itu disebut singularitas. Hukum fisika yang memiliki dasar ruang dan waktu tak punya kekuatan di sini.
Dalam lubang yang cukup besar, yakni jutaan kali lebih besar daripada matahari, keadaan akan berjalan lancar untukmu. Dan kamu akan terus terjun bebas tanpa gravitasi. Kamu bisa terus jatuh dalam kehampaan sampai mencapai singularitas. Kamu tak punya kesempatan untuk bergerak melawan arah. Di sana, ruang dan waktu bertukar peran. Di bumi, waktu terus menarikmu ke depan, tapi secara figuratif. Dan di dalam lubang, waktu akan melakukan itu secara fisik. Dalam lubang yang lebih kecil, gaya gravitasi akan lebih kuat di kaki daripada di kepalamu. Itu sebabnya kamu mengalami spagetifikasi. Itulah sebutan para ilmuwan untuk proses ketika kamu tertekan secara horizontal dan meregang secara vertikal seperti spageti karena gravitasi lubang hitam yang besar. Bicara soal spageti, kenapa lubang hitam mirip makan malam orang Italia ya? Karena begitu tubuhmu melewati horizon peristiwa, kamu pun mengalami proses spagetifikasi yang rasanya pasti kurang enak dan bikin kepalamu fusili. Wow, jadi lapar nih. Sementara itu, kalau kamu punya teman penjelajah luar angkasa yang entah bagaimana tidak masuk lubang hitam, semua itu akan terlihat berbeda bagi mereka. Mereka akan melihatmu meregang dan melebar seperti tampilan dalam kaca pembesar. Semakin dekat kamu ke tepi lubang, kamu makin merasa seperti bergerak dalam gerakan lambat. Lalu, kamu akan membeku dan api akan mengelilingimu. Kamu akan berada di dua tempat pada waktu yang sama, menjalani takdir berbeda, tapi dirimu tetap akan ada satu. Seperti inilah lubang hitam mengajari kita bahwa tidak ada yang nyata. Kenyataan bisa berbeda-beda bagi siapa saja. Beberapa ilmuwan yakin bahwa kita hidup di dalam lubang hitam besar. Semua yang ada di alam semesta dimulai dari ledakan dahsyat atau Big Bang. Tapi sebuah teori mengatakan ada juga sesuatu sebelum ledakan itu. Sesuatu yang berupa biji sangat padat yang menjadi pusat semua massa dan energi alam semesta. Bobotnya kira-kira seberat 1 miliar matahari dan ukurannya 1 triliun lebih kecil daripada partikel apapun yang bisa diamati manusia. Biji ini bisa jadi muncul di dalam lubang hitam. Kalau kamu percaya ada lebih dari satu semesta, lubang hitam juga bisa menjadi pintu penghubung dunia-dunia itu. Biji itu bisa jadi seperti akar yang menumbuhkan dua pohon. Kamu tidak bisa melihat lubang hitam secara langsung karena lubang hitam tidak memancarkan cahaya. Dahulu, para ilmuwan hanya bisa mengamati lubang hitam dari apa yang dilakukannya terhadap sekitarnya. Saat lebih dari 200 ilmuwan di seluruh dunia bekerja sama, mereka berhasil mengambil foto pertama dari keanehan luar angkasa itu. Jika digabungkan, peralatan yang mereka gunakan akan sekuat teleskop seukuran bumi. Jauh di bawah sana ada laboratorium yang sangat rahasia. Para ilmuwan sedang berupaya membuat lubang hitam. Rupanya, eksperimen mereka akhirnya berhasil. Objek itu melayang-layang di atas meja, tapi sesaat kemudian, hanya dalam sepersekian detik, langsung menelan meja itu bulat-bulat. Waduh! Setelah melahap meja, lubang hitam itu terus saja membesar. Prosesnya sudah tidak bisa dikendalikan. Mikroskop dan tabung percobaan terus berterbangan, lalu memasuki ruang hampa yang gelap. Seketika, semua objek di ruang itu dilumatnya tanpa sisa. Semakin banyak objek yang ditelan, akan semakin besar ukurannya. Sehingga objek lain yang lebih besar juga akan tertarik ke dalamnya. Di permukaan bumi, manusia menjalani aktivitasnya seperti biasa. Orang-orang yang sedang jogging seketika berhenti saat melihat bola hitam raksasa terus membesar di kejauhan. Banyak rumah tercabut dari fondasinya. Mobil-mobil juga berterbangan di angkasa, tersedot menuju lubang hitam. Hanya dalam hitungan menit, lubang hitam itu mampu menyelubungi seluruh planet kita. Lalu terus membesar hingga bisa menelan bulan dan planet Mars. Bobotnya juga terus melonjak hingga melebihi objek lain di tata surya kita. Semua planet mulai mengelilinginya sebelum dilahap si monster raksasa. Matahari pun musnah. Kok suram gini ya? Tapi tenang, skenario di kehidupan nyata nggak akan begitu kok. Para ilmuwan kemungkinan memang sudah bisa membuat lubang hitam, tapi prosesnya tidak semengerikan tadi. Para ilmuwan melakukan proyek pembuatan lubang hitam di Jenewa menggunakan alat yang disebut Large Hadron Collider. Sebetulnya, alat ini bisa membuat sejumlah partikel bergerak pada kecepatan tinggi hingga saling bertumbukan. Kemudian, banyak energi akan terlepas dan berbagai efek menarik akan bermunculan.
Para ilmuwan meyakini energi yang dilepaskan oleh tumbukan ini kemungkinan bisa menciptakan lubang hitam. Sebagian orang juga ada yang khawatir dengan efek yang ditimbulkan, sehingga melarang konstruksi Large Hadron Collider. Tapi, kalaupun lubang hitam bisa dibuat, ukurannya akan sangat kecil, sehingga tidak akan membahayakan. Lubang hitam menghasilkan banyak energi, lalu melepaskannya. Ya, kira-kira sepanas tungku perapian lah. Jadi, lubang hitam akan memudar saat mulai kehabisan bahan bakar. Kalaupun eksperimennya berhasil, lubang hitam yang tercipta akan segera terbakar, lalu lenyap dalam sepersekian miliar detik. Dan sekalipun ukurannya mikroskopis, pertumbuhannya akan sangat lambat, sehingga tidak akan membawa banyak perubahan. Toh, kalau bisa bertahan cukup lama, sehingga mampu menyerap partikel kecil di sekitarnya, lubang hitam sekecil ini akan perlu waktu sekitar 0,5 triliun tahun agar bobotnya bertambah 450 gram. Sebetulnya, lubang hitam punya manfaat juga. Kalau ukurannya sebesar Gunung Everest, energi yang dihasilkan akan bisa mencukupi kebutuhan energi kita. Lubang hitam juga sangat padat. Objek sebesar Gunung Everest ini cuma perlu ruang yang super kecil. Tapi, para ilmuwan belum bisa membuat yang sebesar aslinya. Beberapa di antaranya bahkan ada yang seberat ratusan ribu kalinya matahari kita. Para ilmuwan baru saja mendeteksi lubang hitam yang sedang menelan objek lain. Lubang hitam yang sedang merobek bintang raksasa menjadi salah satu fenomena yang paling memukau di alam semesta kita. Bobotnya sangat berat, sifatnya juga destruktif. Karena itulah, lubang hitam menjadi objek yang menakjubkan sekaligus mengerikan. Sebetulnya, warnanya tidak benar-benar hitam. Ukurannya saja yang sangat masif, sehingga cahaya tidak bisa lolos dari tarikannya. Jadi, wujudnya memang tidak kasat mata. Para ilmuwan cuma bisa mendeteksinya dengan peralatan khusus. Kebanyakan lubang hitam berasal dari bintang yang hampir mati. Nah, bintang yang masih produktif bisa diibaratkan seperti tungku raksasa yang membakar hidrogen, lalu melepaskan banyak energi. Energi yang dihasilkan matahari kita di setiap detiknya lebih banyak dari energi yang dihasilkan manusia. Energi inilah yang kemudian sampai ke bumi dalam wujud panas. Lalu, terciptalah kehidupan di planet kita karena panas tersebut. Ekspansi ini cuma bisa dihentikan oleh gravitasi, gaya yang akan menarik objek menuju benda yang berat. Kebanyakan orang memahami gravitasi sebagai gaya yang membuat kita tetap menapak di tanah, sehingga kita tidak akan melayang-layang menuju ruang angkasa. Gaya gravitasi antar bintang sangatlah kuat, sampai-sampai bisa membuatnya runtuh. Jadi, pada bintang yang masih produktif, gaya gravitasinya akan tertarik ke dalam, lalu energi yang dilepaskan akan mengembangkannya seperti balon. Seringnya, kedua gaya ini saling menghambat. Tapi, saat bintang kehabisan bahan bakar, gaya dorongnya sudah tidak ada, sehingga tidak bisa mencegahnya dari keruntuhan. Sebagian bintang jumbo menghasilkan banyak energi, sehingga perlahan-lahan memulai menjadi raksasa merah. Saat bintang ini kehabisan bahan bakar, suhunya akan turun, sehingga gravitasi akan mendorongnya ke dalam ruang sempit. Ilmuwan menggunakan matahari kita untuk menentukan ukuran benda-benda langit. Berat matahari kita sama dengan satu massa matahari. Kalau bintang ringan seperti matahari kita runtuh, perubahannya tidak terlalu kentara kok. Jadi tenang saja, oke? Jangan terlalu khawatir kalau nanti kamu akan ditelan lubang hitam. Tapi lain lagi ceritanya kalau yang runtuh adalah raksasa merah seberat 10 massa matahari. Efeknya tentu akan jauh lebih besar. Kalau sampai runtuh, bintang seperti ini akan meledak sebagai supernova. Cahayanya akan menyinari seluruh galaksi. Bintang masif yang bisa melahirkan supernova terkadang berubah menjadi lubang hitam. Karena sangat berat, gravitasinya mendorong dan memadatkan sampai runtuh menjadi lubang hitam, hanya dalam hitungan sepersekian detik. Kita tahulah ya, bagian dalam lubang hitam sangatlah misterius dan ganjil. Ukurannya sangat masif, sehingga bisa membelokkan waktu. 1 detik di dekat piringan hitamnya saja bisa setara dengan berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan di bumi kita, tergantung ukurannya.
Pada tahun 2019 lalu, para ilmuwan mendeteksi lubang hitam sedang menelan bintang yang ukurannya sebesar matahari kita. Meskipun luasnya 1,4 juta kilometer, bintang itu benar-benar terjebak di medan gravitasinya. Keduanya saling mengorbit, lalu perlahan saling mendekat. Dan akhirnya, bintang itu musnah ditelan lubang hitam yang tak kasat mata itu. Terkadang, lubang hitam juga memancarkan energi ke ruang angkasa. Setelah lubang hitam menghancurkan bintang, plasma panas akan melesat keluar dengan kecepatan 10.000 km per detik. Sekitar setengah massa bintang itu ditelan, lalu sisanya dilepaskan menuju angkasa luar. Dan uniknya, raksasa yang rakus ini juga menelan lubang hitam lain saat ukurannya cukup besar. Baru-baru ini, ada 2 lubang hitam yang masing-masing berbobot 85 massa matahari dan 66 massa matahari, saling bertabrakan. Saat mulai bertabrakan, lubang hitam besar akan selalu menelan lubang hitam kecil, sehingga masanya terus bertambah. Kemudian, terbentuklah lubang hitam baru sebesar 142 massa matahari. Ukuran lubang hitam segitu masih terbilang sangat kecil loh. Objek ini akan terus menelan semua benda yang ada di sekitarnya hingga ukurannya menjadi supermasif dan sangat membahayakan. Seisi galaksi Bima Sakti kita berputar mengelilingi salah satu medan gravitasinya. Monster ini berbobot sekitar 4 juta massa matahari atau lebih dari 1 triliun kalinya planet kita. Itu saja belum termasuk yang paling besar. Menurut teori, lubang hitam juga bisa terbentuk tanpa ledakan dahsyat. Awan-awan gas besar yang bobotnya ratusan ribu massa matahari bisa menyusut oleh gaya gravitasinya. Terbentuklah bintang. Objek ini sudah sangat berat sehingga akan terus memadat menjadi lubang hitam tanpa melahirkan supernova. Lubang hitam supermasif memang jauh dan sulit diamati, sehingga belum bisa dijelaskan secara pasti. Belum banyak yang kita ketahui mengenai lubang hitam, sehingga banyak sekali spekulasi. Selama puluhan tahun, para ilmuwan telah berteori mengenai cara memanfaatkan lubang hitam. Lubang hitam bisa membelokkan waktu, jadi kita bisa menjelajah ke masa depan dengan teknologi yang tepat. Kalau pesawat luar angkasa yang cukup canggih bisa dibuat, masalahnya akan bisa teratasi. Maka, perlu diputuskan, mereka mau menjelajahi lubang hitam sampai mananya. Beberapa menit atau jam yang mereka lalui di sana akan setara dengan bertahun-tahun di bumi kita. Mereka bisa berumur ribuan tahun tanpa menua secara fisik. Wah, luar biasa ya. Lubang hitam adalah salah satu fenomena paling membingungkan dan menyeramkan di alam semesta, karena bisa menelan seluruh bintang dan planet, serta mengubah tatanan ruang dan waktu. Tapi bagaimana jika bumi, planet tempat tinggal kita, terjebak dalam cengkraman horizon peristiwa lubang hitam? Apa yang akan kita lihat sebelum akhir yang tak terelakkan itu? Ayo sama-sama cari tahu. Lubang hitam itu seperti pengganggu di taman bermain. Kamu ingin menghindarinya sebisa mungkin. Ini merupakan wilayah di luar angkasa di mana gravitasi sangat kuat, sehingga nggak ada satupun, bahkan cahaya sekalipun, yang bisa lolos darinya. Ini seperti kebalikan Houdini. Seperti kepingan salju, setiap lubang hitam itu unik. Masing-masing memiliki massa, putaran, dan muatannya sendiri. Ukurannya pun berbeda-beda seperti celana jeans. Kecil, ramping, biasa, dan besar, atau semacamnya. Pokoknya ada 4 ukuran. Lubang hitam terkecil adalah yang bermassa bintang. Ini terbentuk saat bintang masif kehabisan energi dan mengerut. Lubang hitam ini layaknya Chihuahua di dunia lubang hitam. Ukurannya memang kecil, tapi sangat agresif. Objek-objek yang ada di dekatnya dilahap habis seperti anak anjing yang kelaparan. Dan bahkan, lubang hitam yang terkecil pun berukuran 3 kali lebih besar dari matahari. Selanjutnya ada anak tengah dalam keluarga kosmik ini, yaitu lubang hitam bermassa menengah. Lubang hitam ini terlalu besar untuk dilahirkan dari bintang yang mati. Para ilmuwan menduga lubang hitam ini terbentuk ketika beberapa lubang hitam bergabung menjadi satu. Meskipun nggak bisa mendominasi galaksi, setidaknya lubang hitam ini bisa menelan bintang-bintang di dekatnya. Untung bagi mereka, bukan? Tapi tahukah kalian apa yang bisa mendominasi sebuah galaksi? Monster raksasa di alam semesta kita,
lubang hitam supermasif. Lubang hitam supermasif adalah raksasa yang masanya bisa mencapai jutaan hingga miliaran kali massa matahari. Dan mereka memainkan peran penting dalam pertumbuhan dan pembentukan galaksi-galaksi induknya. Terakhir ada lubang hitam ultramasif. Percayalah, kalian gak akan bisa membayangkan ukuran dan masanya. Monster kosmik ini sangat langka, tapi yang kita tahu bisa melahap seluruh galaksi seperti Pac-Man. Lalu apa yang terjadi jika kita berada terlalu dekat dengan lubang hitam? Atau lebih tepatnya, apa yang akan kamu lihat di saat-saat terakhirmu? Nah, pertama, kamu akan mencapai horizon peristiwa. Ini semacam point of no return, batas tak terlihat yang menandai tepian lubang hitam. Dan disinilah hal-hal mulai menjadi sangat aneh. Sebagai contoh, waktu mulai melambat, bukan bagimu, tapi bagi orang luar yang melihatmu dari jarak yang aman. Kalau kamu jatuh ke dalam lubang hitam, kamu nggak akan merasakan ada yang berbeda. Tapi jika menyaksikan orang lain jatuh ke dalamnya, kamu akan melihat gerakannya melambat dan akhirnya membeku dalam waktu, seperti video yang dijeda. Efek semakin dekat, kamu akan mulai melihat beberapa hal yang sangat menakjubkan. Gravitasi akan membuat cahaya di sekitarmu berbelok dan terdistorsi, menciptakan semacam efek rumah cermin. Kamu bahkan bisa melihat lingkaran cahaya di sekeliling lubang hitam yang dikenal sebagai cincin foton atau semburan partikel berenergi tinggi yang dimuntahkan dari kutub-kutub lubang hitam. Kamu sebenarnya bisa berada cukup dekat dengan lubang hitam tanpa merasakan efek yang berarti. Hanya saja, saat sudah melewati horizon peristiwa, gak ada jalan untuk kembali. Tamatlah sudah. Setelah melewati batas ini, kamu gak akan bisa melihat apapun. Bagi orang yang melihatmu dari luar, akan terlihat seakan kamu menghilang tiba-tiba. Sementara itu, kamu mungkin akan mulai merasa tertarik-tarik, seperti spaghetti. Ini karena gravitasinya sangat kuat hingga menarikmu ke berbagai arah sekaligus. Bahkan ada istilah ilmiah untuk hal ini yang disebut spaghettification. Kita akan bahas linguinifikasi dalam video lain. Sekarang setelah berada di dalam lubang hitam, kamu akan menuju singularitas. Singularitas adalah titik dengan kerapatan tak terbatas di pusatnya, di mana semua materi diremas hingga berukuran satu titik. Ini seperti mencoba memasukkan gajah ke wadah korek api yang kecil, semuanya dipadatkan hingga sekecil mungkin. Artinya, ini saatnya mengucapkan selamat tinggal. Dan kalau semua itu terdengar menakutkan, ada satu fakta menarik lainnya. Lubang hitam bukanlah sesuatu yang langka. Bahkan ada satu di pusat setiap galaksi, termasuk Bima Sakti. Jadi, apakah itu berarti kita akan tersedot ke dalamnya? Dan jika iya, bagaimana tepatnya itu akan terjadi? Mari kita bahas. Bayangkan sebuah lubang hitam mendekati tata surya kita. Awalnya, lubang hitam itu hanya tampak seperti titik kecil di kejauhan. Tapi semakin dekat dengan bumi, tarikan gravitasinya mulai menciptakan kekacauan. Planet-planet mulai keluar dari jalurnya. Asteroid-asteroid terhempas dan komet-komet hancur berkeping-keping. Tapi meski kekacauan yang terjadi sudah begitu dahsyat, hal terburuk masih belum terjadi. Sungguh menakutkan. Dalam waktu singkat, lubang hitam itu akan sampai ke bumi. Pertama, atmosfer planet kita akan tertarik ke arah lubang hitam yang memicu terjadinya badai angin besar. Dan akan ada gelombang dahsyat di lautan, karena airnya sendiri terdistorsi oleh gaya gravitasi. Bayangkan, melihat lautan dan samudra mengembang. Medan magnet bumi dihasilkan oleh gerakan besi cair di dalam intinya. Tapi, gaya pasang surut ekstrim dari lubang hitam akan mengganggu gerakan ini, menyebabkan medan magnet melemah dan terdistorsi. Semua ini akan menyebabkan gempa besar dan letusan gunung berapi, karena kerak dan mantel bumi terkoyak. Semua infrastruktur dan teknologi akan hancur. Bangunan, jembatan, dan jalan raya akan porak-poranda. Oke, kita jeda dulu. Cukup mengerikan bukan? Tapi jangan khawatir, kamu gak akan melihat semua itu. Karena efek lubang hitam akan terasa jauh lebih awal. Kembali ke masa depan, kita akan kehilangan medan magnet, bahkan sebelum semuanya mulai hancur. Artinya, bukan hanya cuaca dan iklim yang akan memburuk, tapi kita juga akan terpapar radiasi yang sangat ekstrim. Sinar gamma dan panas dari lubang hitam bisa mengubah planet kita secara drastis.
Ucapkan selamat tinggal pada alam yang indah ini. Setidaknya, kesengsaraan itu dirasakan semua orang. Kita gak akan menjadi satu-satunya yang terkena dampak dari lubang hitam. Dan itu mungkin jauh lebih buruk. Ketika monster ini menelan seluruh tata surya, ia akan melahap segalanya. Salah satu dampak langsungnya adalah terganggunya orbit asteroid, komet, dan benda-benda lainnya. Planet-planet akan mulai berubah bentuk dan meregang. Permukaannya memelintir seperti logam cair. Matahari sendiri juga akan terkena dampaknya. Permukaannya mengerut seperti gumpalan semen. Dan ya, semua ini menakutkan untuk dibayangkan. Tapi sekarang, ambil napas dan rileks. Karena semua itu nggak akan pernah terjadi. Ini sisi terang, ingat? Peluangmu untuk memenangkan lotre miliaran jauh lebih besar daripada kemungkinan bumi akan tersedot ke dalam lubang hitam. Lubang hitam terdekat dari tata surya kita bernama Gaia BH1. Ditemukan oleh para ilmuwan pada tahun 2022, lubang hitam ini berada di galaksi Bima Sakti, sekitar 1.600 tahun cahaya dari bumi. Masa Gaia BH1 sekitar 10 kali masa matahari, yang berarti merupakan lubang hitam bermassa bintang. Gak terlalu menarik untuk dilihat, tapi penemuannya telah memberikan informasi berharga tentang perilaku monster kosmik ini. Tapi, seperti yang kamu lihat, bahkan lubang hitam yang paling dekat pun jaraknya lebih dari 1.000 tahun cahaya. Lubang hitam bergerak sangat lambat dan gak akan pernah berada terlalu dekat dengan tata surya kita untuk menimbulkan ancaman. Kamu mungkin bertanya, "Hey, tapi bukankah kamu bilang ada lubang hitam di pusat Bima Sakti? Bukankah itu berarti lubang hitam akan menyedot seluruh galaksi kita?" Mungkin enggak dengan suara seperti itu. Jangan khawatir. Jawaban yang tepat adalah tidak. Lubang hitam yang berada di pusat galaksi kita bernama Sagittarius A-Star. Kamu mungkin ingat dari foto buram viral yang beredar di internet beberapa tahun lalu. Lubang hitam ini memang sangat masif dan memiliki tarikan gravitasi yang kuat, seperti dua anak SMP yang sedang jatuh cinta. Tapi, lubang hitam ini masih sangat kecil dan hanya memengaruhi objek-objek yang berada di dekatnya. Objek-objek di galaksi terlalu besar dan bergerak terlalu cepat untuk bisa ditarik oleh lubang hitam. Meskipun demikian, lubang hitam tetaplah objek yang menarik untuk dipelajari. Para ilmuwan masih terus berusaha menguak misteri lubang hitam. Dan meskipun gak akan menjadi ancaman bagi kita, lubang hitam tetap menjadi pengingat akan kekuatan alam semesta yang luar biasa. Sekarang, kurasa aku akan mengalihkan perhatianku pada kekuatan coklat yang luar biasa.